Oke, baik, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Monica Flaviana, NIM 1803030014, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan politik dan masyarakat. Yang pertama kita lihat tentang kekuatan. Definisi kekuatan membawa fokus pada upaya terbaru untuk mendefinisikan konsep yang sangat abstrak tentang kehidupan sosial. Wawasan yang muncul melalui penggunaan dua alat analisis yang bisa digunakan dalam studi tentang kekuasaan, politik, dan masyarakat. Kekuatan teori dan penelitian di balik orang eksplorasi ditemukan dalam tiga kerangka teoritis utama dalam pola politik perspektif, pluralis, elite manajerialis, dan kelas sosial. Yang berikut kita lihat tentang kekuatan, konsep utama dalam sosiologi politik. Gagasan bahwa politik adalah proses-proses umum yang dengannya perjuangan berakhir kekuatan dalam masyarakat terselesaikan. Kekuatan adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antara interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang diubah oleh perjuangan dan sumber daya. Bagi Marx, kekuasaan memiliki konteks ekonomi yang berakar pada hubungan antara dan interaksi sosial. Yang berikut kita lihat tentang metafora dan paradoks, alat sosiologi dalam studi kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan keputusan apapun yang diambil tentang keputusan itu. Metafora adalah perangkat analitis yang bisa digunakan untuk menggambarkan ide atau konsep, khususnya ketika kita sebagai sosiologi berusaha memahami suatu misteri. Metafora untuk sistem sosial mungkin adalah masyarakat, terdiri dari komponen-komponen tertentu seperti transmisi, mesin, dan elektronik. Subsistem itu semua beroperasi bersama untuk membuat masyarakat bergerak maju. Metafora dibangun untuk menjelaskan secara rinci sifat kekuasaan dalam masyarakat. Yang berikut, alat analitik lain yang digunakan dalam sosiologi adalah paradoks Crow. Untuk sosiologi politik khususnya, kami menemukan bahwa kehidupan dalam masyarakat demokratis kadang-kadang ditandai oleh atau pola kekuasaan yang bertentangan dengan harapan, opini publik, atau nilai-nilai tentang kehidupan yang rasional. Identifikasi paradoks dalam sistem sosial, hasil sosial, dan interaksi sosial, tujuan analitis penting sosiologi politik. Sosiologi politik dengan demikian dalam orientasi yang paling mendasar berfokus pada dua elemen kekuasaan dan konflik. Menurut Koser, berbagai topik studi sosiologi politik meliputi perhatian kepada negara dan institusi. Yang berikut, organisasi kekuasaan, persaingan dan ketertiban antara kelompok, dan pengembangan asosiasi politik. Yang berikut, metafora pengaturan daya. Sosiologi politik telah mengungkapkan bentuk dan nuansa gagasan abstrak tentang kekuasaan oleh tipologi kekuasaan. Berbagai tipologi dan konseptualis kekuatan berbagi gagasan bahwa masyarakat membentuk dan dibentuk oleh individu, kelompok, organisasi, pemerintahan, dan masyarakat lain dalam proses interaksi luas. Tiga jenis kekuatan yang menarik bagi studi masyarakat dan politik yaitu: yang pertama, kekuatan koersif dan dominan; yang kedua, otoritas dan kekuatan yang sah; tiga, kekuatan istimewa yang saling tergantung. Weber meluncurkan analisis sosiologi dengan mengklaim bahwa kekuasaan ada dalam dua bentuk, itu paksaan dan otoritas. Yang berikut, kekuatan koersif dan dominan. Kekuatan koersif dalam bentuk kekuatan fisik jelas dilakukan ketika salah satu negara atau bangsa menyerang dan menaklukkan yang lain. Sumber yang digunakan untuk memaksa mungkin termasuk kekuatan kasar, kecakapan militer, dan kekuatan tentara besar. Mungkin jenis kekuatan ini adalah bentuk mentah atau paling murni. Dominasi juga mencerminkan penggunaan sumber daya dengan konsekuensi bagi orang lain di masyarakat. Yang berikut, tipologi dalam studi kekuasaan. Kesulitan
ketakutan akan kelompok luar, kontrol terhadap alat partai politik, penggunaan propaganda, dan penciptaan sebuah negara militer adalah hal biasa dalam pembentukan rezim. Totaliter sebagai bentuk pemerintahan politik tampaknya semakin berkurang. Dokumentasi bentuk-bentuk kekuasaan koersif itu penting untuk memahami sifat kekuasaan dalam sistem pemerintahan alternatif. Berikut, negara demokrasi modern menggunakan paksaan dan beberapa cara manajer menyampaikan paksaan yang akan kekuatan yang didasarkan pada ancaman atau penerapan hukum atau bujukan penghargaan untuk memperoleh kepatuhan. Kekuatan kepolisian yang kami berikan kepada badan-badan negara tentu secara inheren. Yang berikut, otoritas dan kekuatan legislasi. Otoritas adalah bentuk kekuatan yang muncul dari persetujuan individu dan kelompok berdasarkan pada rasa legitimasi dan kepatuhan atau tugas. Individu dan kelompok dalam masyarakat menciptakan ketertiban dengan mengakui kekuatan hukum, tradisi, atau adat. Legitimasi kekuasaan ini ditemukan dalam gagasan representatif, pembuatan undang-undang, dan kewajiban untuk patuh sebagai anggota komunitas. Berikut, Weber mengidentifikasi 3 jenis otoritas. Yang pertama, otoritas karismatik, yang kedua, otoritas tradisional, dan yang ketiga, otoritas hukum rasional. Kekuatan interdependen. Kekuasaan dapat beroperasi dengan cara yang lebih halus, menghasilkan drama perubahan dalam interaksi sosial dan distribusi kekuasaan di masyarakat. Sosiologi mendorong kita untuk menggali lebih dalam hubungan kekuasaan di masyarakat. Sosiologi maju melalui kesederhanaan daripada pemikiran kekuasaan sebagai paksaan atau otoritas. Cloward percaya bahwa kekuasaan lebih kompleks daripada distribusi sumber daya belaka, misalnya kekayaan, pengetahuan, dan keterampilan, dan properti. Gagasan kekuasaan mereka dilandaskan pada gagasan bahwa kekuasaan bermakna dalam hubungan sosial. Berikut kita lihat konseptualisasi kekuatan dalam sosiologi politik. Sosiologi politik negara tradisional mengatur studi tentang hubungan antara masyarakat, politik, dan kekuasaan menjadi 3 kerangka kerja, yaitu pluralis, elite manajerial, dan kelas sosial perspektif. Yang berikut, pluralis. Pendekatan pluralis untuk studi politik dan masyarakat didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan berbeda. Pusat-pusat kekuasaan ini termasuk arti-litik, kelompok kepentingan, pemilih, asosiasi, dan berbagai aturan sosial lainnya. Pendekatan pluralistik klasik dan kontemporer. Salah satu studi paling awal daripada politik di Amerika Serikat membawa perhatian dengan cara yang unik pada sifat sosial bagaimana kekuasaan terstruktur di republik yang baru dibuat. Metafor kekuatan pluralis kelompok dan koalisi di meja politik. Wawasan histori dan etnografi dalam karya ini memberikan kontribusi yang signifikan memahami demokrasi Amerika pada 1800-an serta menawarkan wawasan yang masih relevan. Kekuasaan pada tahun 1960-an kemudian dikenal sebagai studi kekuatan masyarakat. Konsep pluralistik kekuasaan didukung oleh studi awal politik lokal ini. Namun pada tahun 1970-an fokusnya akan bergeser ketika pergolakan sosial tahun 1960-an. Muncul sosiologi politik untuk memeriksa gerakan sosial, perilaku kolektif, dan akhirnya negara. Gagasan bahwa kekuasaan tersebar di berbagai kelompok dan sektor akan diuji di tengah sosialita belakangan, konflik dan perubahan sosial. Kritik teori pluralis. Penjelasan pluralis tentang kekuasaan dan politik dalam masyarakat tanpa kritik. Kerangka pluralis telah ada dalam banyak hal, berdiri sebagai dasar untuk tandingan dan paradoks dalam sosiologi politik. Yang pertama, kerangka pluralis didasarkan pada masyarakat demokrasi. Yang kedua, individu berpartisipasi dalam proses politik sebagai hasil keanggotaan grup mereka. Yang ketiga, individu yang bergabung dengan kelompok dan
asosiasi yang dipolitisir cenderung berasal dari segmen status tinggi daripada populasi. Yang berikut perpecahan sosial ini pada gilirannya dapat menciptakan polarisasi dan bukan konsensus nilai sebagai pluralisme bertahan. Yang berikut, birokrasi mengalahkan demokrasi. Berikut, elite dan manajerial. Perspektif elit dalam sosiologi politik sangat kontras dengan perspektif pluralis. Perspektif elit menjelaskan konsentrasi kekuatan dalam masyarakat dengan berfokus pada kelompok sosial, organisasi, birokrasi, dan kalangan elit dari interaksi. Perspektif elit menekankan pada bagaimana pusat kekuasaan terkonsentrasi. Berikut elite klasik dan kontemporer pendekatan manajerial. Perspektif memiliki artikulasi rinci pertama dalam karya-karya empat sarjana Eropa dipengaruhi oleh pengamatan dan pengalaman mereka tentang revolusi industri. Max Weber, Vilfredo Pareto, Gaetan Mosca, dan Robert Michels. Yang berikut, mengidentifikasi 3 kritik utama argumen elite manajerial, yaitu pertama, tidak jelas apakah elite pada kenyataannya kohersif cukup untuk memerintah sebagai tunggal kesatuan. Yang kedua, massa masih memiliki beberapa kekuatan untuk menantang elit, terutama mengingat keberagaman keduanya. Yang ketiga, model elite massa yang lama terlalu sederhana dan mungkin tidak baik. Yang berikut, kelas sosial dan politik. Perspektif kelas dalam sosiologi politik sampai batas tertentu konsisten dengan kerangka elit bekerja dengan alasan bahwa kekuasaan terkonsentrasi di tangan beberapa orang. Yang berikut, kelas politik dan strukturalisme. Jalur penyelidikan pertama dalam tradisi kelas memfokuskan bagaimana konflik kelas yang dijelaskan oleh Marx dan Weber adalah akar sosial dari struktur politik mendatang, termasuk negara yang dikendalikan oleh kepentingan kelas penguasa. Strukturalis ini menekankan tentang pemahaman bagaimana negara itu sendiri, kelompok politik, dan hasil kebijakan mewakili kelas penguasa minat. Yang berikut, kelas konsensus politik. Garis kerja kedua dalam kerangka kerja kelas memiliki dan meneliti sebagaimana diamati oleh Marx. Kesadaran diubah oleh dinamika kelas. Marx percaya bahwa begitu para pekerja memahami sifat dan tingkat eksploitasi mereka akan bangkit dalam revolusi. Berikut teori kelas kritis dan kekuatan dalam masyarakat. Ketiga karya Marx memunculkan penekanan pada pemahaman pentingnya menggunakan kekuasaan untuk mengecualikan orang kekuasaan. Kritik terhadap perspektif kelas. Beberapa pendapat bahwa kelas sosial adalah konsep mati dalam sosiologi politik, dan lebih umum di Indonesia sosiologi ini adalah kritik utama terhadap asumsi dasar perspektif kelas. Yang berikut, kerangka tradisional hari ini. 3 kerangka kerja yang kita kenal sebagai perspektif pluralis, elite manajerial, dan kelas sosial berada dalam dasar cara di mana sosiologi politik memiliki kekuatan dikonstitusionalisasikan. Teori pilihan rasional dimulai dengan asumsi bahwa individu dan kelompok digerakkan untuk bertindak dengan keinginan dan tujuan yang diartikulasikan. Seiring dengan semakin berkembangnya studi tentang budaya, demikian pula eksplorasi dalam peran budaya dalam hubungan masyarakat politik. Ketika Weber mendefinisikan budaya sebagai Switzerland, pada satu tingkat institusional mengadakan struktur yang kelompok kepentingan, serikat pekerjaan, organisasi, perusahaan internasional, dan pihak-pihak serta negara dan struktur terkait lainnya, biasanya dengan fokus politik. Dan yang terakhir, kita lihat sosiologi politik postmodern. Jalur alternatif yang berbeda dalam studi hubungan couple antara masyarakat dan politik adalah yang diwakili oleh pengaruh dari apa yang disebut di sini setelah modernisasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.